Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Anak-anakku semua, para generasi muda yang sangat dinanti-nantikan karyanya dalam membangun agama ini, karya yang akan kalian persembahkan untuk Islam ini, untuk bangsa maupun untuk negara. Dalam sejarah peradaban Islam yang sangat gemilang, pernah tercatat ada salah satu tokoh yang sangat memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Beliau bernama Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Nama aslinya sebetulnya Ammar bin Syarahbil, tetapi dalam sejarah kebesaran Islam lebih akrab, lebih populer dengan nama Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini adalah seorang yang sangat luar biasa cerdasnya, sangat luar biasa pintarnya, dan beliau adalah seorang tabi'in. Jadi dalam sejarah Islam itu generasi terbaik itu ada 3. Ada sahabat, ada tabi'in, dan juga ada tabi'ut tabi'in. Sahabat itu mereka yang bertemu langsung dengan Nabi, yang berinteraksi langsung dengan Nabi, yang ngaji langsung dengan Nabi, itu sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semua sahabat. Dan ada setelah sahabat ada yang namanya tabi'in. Tabi'in itu sudah tidak bertemu lagi dengan Nabi karena Nabi sudah wafat. Tetapi sahabat itu tabi'in itu bertemu dengan sahabat, ngajinya dengan sahabat, belajarnya dengan sahabat. Dan setelah tabi'in ada namanya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in sudah tidak bertemu dengan Nabi, sudah tidak bertemu dengan sahabat, tetapi mereka ngajinya dengan tabi'in. Jadi ada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Asy-Sya'bi itu tabi'in, artinya dia generasi setelah sahabat, tidak bertemu lagi dengan Nabi. Tetapi kecerdasan Asy-Sya'bi itu sangat luar biasa, bahkan hampir sama dengan sahabat, hampir setara dengan sahabat, walaupun dia tidak langsung ngaji dengan Nabi. Bahkan untuk ilmu yang kurang Asy-Sya'bi sukai, yaitu ilmu syair, Asy-Sya'bi mengatakan, saya ini kalau syair kurang minat saya. Tetapi kalau kalian mau, kata Asy-Sya'bi, saya akan bacakan satu syair selama sebulan penuh lamanya tanpa mengulanginya sebait pun. Saking kuatnya ilmu hafalannya Asy-Sya'bi. Jadi untuk ilmu yang tidak dia sukai, yaitu syair, akan saya bacakan untuk kalian selama sebulan penuh lamanya tanpa pernah mengulanginya sebait pun. Saking kokoh dan kuatnya ilmu hafalan beliau. Nah, akhirnya orang-orang bertanya, kok Anda bisa sih mencapai derajat keilmuan yang sangat luar biasa seperti itu? Asy-Sya'bi memberikan 4 resep, 4 tips bagaimana agar kita sukses dalam menuntut ilmu. 4 tips ini Asy-Sya'bi mengatakan, binnafil i'timad, wasayyiri fil bilad, wasabrin kasabril jamad, wabukurin kabukuril ghurab. Kita bahas satu-satu. Tips yang pertama, agar kita sukses dalam menuntut ilmu, agar kita sukses dalam belajar, tips yang pertama, binnafil i'timad. Jangan hanya bergantung pada kemampuan diri sendiri. Apa maksudnya? Minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini manusia, sifat kita terbatas, kemampuan kita terbatas, isi kepala kita terbatas, sehingga akan sangat sulit bagi kita untuk bisa memahami semua ilmu yang ada di dunia ini. Karenanya jangan pernah sombong, jangan pernah merasa angkuh dengan apa yang kita punya, jangan pernah merasa angkuh ketika kita baru bisa sedikit. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'la, Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan kita, sementara kita ini makhluk yang diciptakan. Maka tak pantas bagi kita untuk merasa angkuh, untuk merasa sombong. Karena terkadang anak-anakku semua, yang membuat kita bisa, yang membuat kita mampu memahami sebuah pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu bukan hanya karena kita belajar,
tetapi itu pun karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan ilmu itu kepada kita, dan salah satu penyebabnya juga adalah berkat doa dari guru-guru kalian. Karenanya jangan pernah merasa angkuh, jangan pernah merasa tinggi, dan jangan pernah merasa merendahkan guru. Hati-hati ketika kita sudah tidak takzim dengan guru dan guru enggan menurunkan ridhonya terhadap kita, maka secerdas apapun kita akan sangat mustahil untuk kita bisa menguasai ilmu, untuk kita bisa mampu memahami pelajaran. Karenanya tips yang pertama, bina fil i'timad, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai pelajaran. Tips yang kedua, wasayyiri fil bilad, keliling ke negeri-negeri. Jadi orang yang menuntut ilmu, seorang pelajar seperti kalian ini, belajarnya tidak hanya di satu tempat, tapi dia keliling. Tidak hanya di sekolah belajarnya, semua yang tempat itu berisi kebaikan, semua majelis-majelis ilmu itu merupakan sekolah. Masjid ya sekolah juga, tempat belajar. Surau juga tempat belajar, pondok pesantren tempat belajar. Semua tempat yang di situ ada orang baiknya, semua itu tempat belajar. Di masjid kita mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam, belajar ngaji. Jangan sampai ngaji pun kita tidak bisa. Di pondok kita bisa mengambil ilmu dari para kiai di situ, ilmu dan ridho serta berkah dari beliau serta doanya. Dan di tempat-tempat yang isinya ada kebaikan, walaupun tidak ada ilmu secara materi, tetapi kita bisa mempelajari adab orang-orang soleh, kita bisa mempelajari akhlak mereka. Karenanya yuk kita rasakan bagaimana rasanya seorang penuntut ilmu itu keliling belajarnya, tidak hanya di satu tempat. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i waktu masih kecil, Imam Syafi'i itu kan tinggalnya di Mekah, dan beliau itu belajarnya jauh di Madinah, belajarnya dengan Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu puncak ilmu ketika itu, dan Imam Syafi'i itu belajarnya pada Imam Malik. 500 km jarak dari Mekah menuju Madinah itu harus ditempuh seorang diri oleh Imam Syafi'i kecil, seusia kalian, masih seusia kalian waktu menuntut ilmu itu. Dan jangan dibayangkan seperti sekarang, buka aplikasi, pesan Gojek, langsung diantar sampai tempat tujuan dengan nyaman. Dulu naik unta, masih kecil, sendirian naik unta menempuh padang pasir yang sangat panas, jarak tempuh 500 km. Yuk kalau kita mau rasakan bagaimana rasanya. 500 km itu dari Bandar Lampung kemana? Bandar Lampung Kalianda, nggak sampai 500 km, 50 kilo. Bandar Lampung Bengkulu 500 km, yuk kita tempuh. Bandar Lampung Bengkulu naik unta, kalau tidak ada unta kita naik motor deh, panas-panasan seorang diri. Bagaimana kokohnya semangat menuntut ilmunya Imam Asy-Syafi'i waktu masih kecil. Dan akhirnya ketika sampai di Madinah berbalas oleh sambutan Imam Malik. Imam Malik begitu melihat Imam Asy-Syafi'i kecil, beliau mengatakan, inni ra'aitu nuran fi qalbi falaqtu fi rubi maksiatillah. Aku lihat cahaya dalam dirimu, nak. Kata Imam Malik, jangan kau padamkan cahaya itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belum belajar bareng, baru ketemu, baru melihat, belum ngobrol. Tapi begitu Imam Malik melihat Imam Asy-Syafi'i dengan kekokohan ilmunya, dengan semangat dia menuntut ilmu, Imam Malik mengatakan seperti itu. Jadi kalau tips pertama tadi yang memudahkan kita dalam belajar adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara nasihat dari Imam Malik tadi adalah ternyata yang menghalangi kita dari mampu menguasai ilmu, materi pembelajaran adalah karena maksiat yang kita sebabkan. Jadi kalau pertolongan Allah itu memperlancar kita dalam menuntut ilmu, dan maksiat itu menjadi penyebab utama yang menghalangi ilmu masuk ke diri kita. Karena ilmu itu cahaya mustahil bercampur dengan maksiat. Jadi tips yang kedua, jangan hanya belajar di satu tempat, datangi sumber-sumber ilmu, bukan hanya minta ilmunya tetapi juga minta doa maupun berkah dari mereka. Yang ketiga, wasabrin kasobril jamad, sabar seperti sabarnya benda mati. Benda mati tidak pernah mengeluh. Kalau Abi duduk di sini, lama-lama tausiah di sini, yang bosen siapa? Abi atau kursinya? Pasti Abinya yang bosen. Karena benda mati tidak pernah mengeluh. Benda mati tidak pernah merasa jenuh. Ketika belajar pun demikian. Itu yang harus kita ambil ilmunya.
Bagaimana kita mampu bersabar ketika kita menemui kesulitan dalam belajar. Bagaimana kita mampu bersabar ketika di masa pandemi ini kita harus terpaksa belajar dengan daring. Kita harus terpaksa belajar dari jarak jauh hanya melalui layar kaca masing-masing. Semua kita sekarang serba terbatas, tetapi bagaimana kita diminta untuk bersabar dalam segala situasi. Yuk kita belajar bersyukur. Kalau kita bandingkan tahun ini 2021, kita mengalami krisis pandemi dari 2019. Itu kan sekarang ini era teknologi sudah sangat canggih. Jadi dengan pandemi itu bisa teratasi dengan teknologi. Bagaimana kalau pandemi ini terjadi 10 atau 15 tahun yang lalu atau bahkan 30 tahun yang lalu saat teknologi belum canggih seperti sekarang? Bagaimana mereka akan belajar? Maka kita saat ini sungguh sangat beruntung. Kita bisa mampu mengatasi itu semua walaupun tidak maksimal ya. Tetapi kalau kita mampu bersabar, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menolongkan pertolongan untuk kita. Bukankah kalian sudah mengetahui kisah si anak batu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala? Ketika Imam Ibnu Hajar yang masih kecil, beliau belajar di sekolahnya, kemudian ia kesulitan dalam memahami materi pelajaran, dia memutuskan untuk pulang kampung karena nyerah. Ini sulit sekali materi ini saya pelajari. Tapi ketika di tengah perjalanan, ketika Ibnu Hajar sedang beristirahat, qadarullah Allah turunkan hidayahnya, Allah turunkan petunjuk untuk beliau. Petunjuk berupa kejadian yang sebetulnya biasa, yang sangat biasa, ada sebongkah batu ditetesi oleh air, tetapi terus-menerus air itu menetesi batu sehingga lama-lama batu itu menjadi berlubang. Ibnu Hajar mengambil pelajaran dari itu. Kalau batu yang sangat keras ini saja bisa berlubang oleh air, oleh tetesan air, maka pasti kepala saya yang tidak sekeras batu pasti akan bisa dimasuki oleh ilmu kalau saya belajar dengan tekun dan juga sabar. Karena sabar itu sangat dibutuhkan, dan sampai hari ini kita bisa mengenal nama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang yang sangat cerdas, yang namanya tercatat dengan sangat indah dalam sejarah kebesaran Islam ini. Bahkan orangnya sudah wafat beribu-ribu tahun yang lalu, tapi namanya masih kita kenal sampai hari ini. Jadi tips yang ketiga, wasabrin kasabril jamad, kita diminta untuk bersabar. Sabar seperti sabarnya benda mati. Jangan pernah mengeluh ketika menemui kesulitan. Minta tolong tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wabukurin kabukuril ghurab. Bangun pagi-pagi seperti burung. Burung itu pagi-pagi sudah berkicau, sudah terbang mencari mangsa, mencari makanan, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Maka seorang pelajar pun harusnya seperti itu. Seorang penuntut ilmu bangunnya tidak pernah kesiangan. Tidak ada matahari sudah terbit, sudah terang, dia baru bangun. Seorang penuntut ilmu bangunnya selalu pagi. Ia selalu mengawali pagi harinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ia awali dengan ibadah subuhnya, dengan sholatnya, dengan murojaah Qur'annya, dengan tadarus Qur'annya, dengan zikir. Ketika ada pelajaran di hari itu, ia usahakan untuk mengulas terlebih dahulu materi yang akan ia pelajari. Seorang penuntut ilmu harusnya seperti itu melalui hari-hari paginya, melalui waktu paginya. Ketika saat ini di waktu duha, ia sudah mengawali dengan sholat duha sebelum mulai pelajaran. Karena waktu pagi itu waktu yang sangat bermanfaat, waktu yang sangat berkah. Bahkan Nabi kita sampai berdoa, Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi, mohon berkahi umatku di waktu paginya. Mengapa waktu pagi ini sangat penting dan sangat bermanfaat dan sangat vital bahkan? Karena begini, kalau kita bisa melalui pagi hari kita dengan bermanfaat, maka siang hari, sore hari, dan malam hari kita pun insya Allah kita akan lalui dengan bermanfaat. Karena sayang kalau kita lalui siang harinya dengan sia-sia kalau pagi hari kita sudah maksimal. Tetapi sebaliknya, kalau kita gagal memanfaatkan waktu pagi kita, maka kemungkinan besar pun siang, sore, dan malam hari dan seterusnya pun kita akan lalai dalam memanfaatkan waktu-waktu itu. Padahal waktu itu merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan sampai menjadi nama surat dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, demi waktu. Saking bermanfaatnya waktu, terutama waktu pagi. Karena sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika melihat anaknya tidur di pagi hari, beliau mengatakan, bagaimana kamu bisa tidur di waktu pagi, nak? Sementara di waktu pagi ini Allah sedang membagi-bagikan rezekinya. Jadi rezeki itu, nak, rezeki bukan hanya uang,
Rezeki bukan hanya berupa materi, tetapi ilmu yang bermanfaat pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya 4 tips tadi, 4 resep tadi dalam menuntut ilmu, jangan bergantung pada kemampuan diri sendiri, belajarnya jangan hanya di satu tempat, bersabar ketika menemui kesulitan seperti sabarnya benda mati, dan seorang penuntut ilmu tidak pernah bangun kesiangan, tetapi bangunnya pagi-pagi. Silakan 4 tips ini kalian catat, kalian tempel baik-baik di tempat yang kalian lihat, dan ketika kalian menemui kesulitan, kalian ingin semangat, kalian bangkit, maka silahkan terapkan tips ini, dan mudah-mudahan kita pun akan mencapai derajat keilmuan yang tinggi sebagaimana para salafus soleh, para generasi terbaik Islam dahulu, khususnya Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.